Bebeknya lebih kurang 5.500. Kalau omset saya sekarang lebih kurang 90 sampai 100 juta per bulan. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan saya dengan Joko Chandra. Di sini saya perkenalkan farm saya, farm bebek yaitu GTA Farm. Dalam hal ini kita akan coba mereview kandang saya. Kalau bebek saya ini di sini ada jenis Mojosari, Solo, Karawang. Sebelumnya cuma telurnya doang. Tapi ini dalam hal ini saya udah mau coba untuk breeding sendiri. Saya selain beternak bebek, saya juga seorang karyawan, Pak. Saya di karyawan salah satu perusahaan otomotif. Jadi memang ini kerjaan boleh bilang sampingan, tapi juga ini buat masa depan lah ya. Yang harus kita mulai. Karena kita mulai dari nggak bisa menjadi bisa, kita pelajarin terus. Karena bagi saya itu kita mau sukses nggak pernah mulai, kita nggak pernah akan sukses. Breeding sejauh ini baru saya coba antara bebek impor, bebek Amerika, dan bebek Mojosari dan Solo. Saya akan mencoba melihat hasilnya seperti apa, karena dari size ukuran bebek impor ini cukup besar, dan melihat hasil kedepannya seperti apa, karena eksperimen ini mungkin bisa menghasilkan yang lebih baik. Perbandingannya saya 1:7. Di dalam satu kandang ada 20 ekor betina, 3 ekor jantan. Mungkin untuk petelur ya. Kalau dari pakannya sendiri, untuk petelur saya menggunakan, udah beberapa kali saya coba dari awal dengan mungkin pakan yang kita aduk sendiri, itu ternyata kurang efektif. Jadi belakangan saya udah menggunakan pakan jadi yang 9905 SP. Nah, selama saya menggunakan pakan jadi ini, terbukti pakannya hasil telurnya ini lebih stabil, Pak. Sejauh ini average-nya sekitar 75 sampai 80%. Kalau hasil telurnya sendiri kita sudah ada rekan yang ngambil dan ada customer-nya sendiri. Satu minggu saya jadwalkan 2 kali. Sekali kirim itu minimal 5.000. Sebenarnya permintaan masih banyak. Cuman kan telur bebek ini kan juga ada kalanya pada saat dia ada musim-musimnya dia rontok, produktivitasnya turun. Jadi itu yang kita masih jagain untuk kestabilan telurnya. Ini total luas kandang yang saya gunakan ini lebih kurang 3.100. Bebeknya lebih kurang 5.500. Kalau omset saya sekarang lebih kurang 90 sampai 100 juta per bulan. Ya hambatannya sih banyak ya, cuman kan memang sambil jalan baru kita tahu bahwa ada yang menjadi kendala-kendala apa sambil kita perbaiki. Ya baik itu sistem pengairan airnya, minum, karena airnya kan nggak boleh berhenti, dia harus minum terus. Kalau berhenti sebentar aja pasti habis karena minumnya kenceng. Ya jadi mata biru dulu saya juga masih awam, saya nggak ngerti apa itu penyakit mata biru.
Karena memang pada saat itu telur ngedrop, terus bebeknya kayak ngeblank, ternyata matanya biru, itu penyakit. Nah, pada saat itu kita pisahin, Pak. Kita pisahkan, ya kita semprot pakai itu Baiklin dicampur air, semprotin ke bebeknya. Termasuk di kandangnya juga. Karena itu sifatnya menular, Pak. Tapi sejak saya pakai pakan jadi dengan sistem juga kandangnya seperti ini, saya lebih bersih, gas amoniaknya juga lebih berkurang, sehingga angka kematian termasuk penyakit tetelo itu hampir bilang boleh nggak ada. Kalau ngomong pemasaran sih, karena kita gini, kebetulan di kita ini customer kita ini banyak peminatnya yang maniknya yang merah, sehingga effort kita untuk mencari cara untuk selain udang untuk menghasilkan manik merah ini, Pak. Itu aja sih, karena request dari telur manik merah ini cukup besar, cukup tinggi. Ada berapapun mungkin bisa habis gitu. Karena nggak semua tempat ada telur yang maniknya merah. Itu dari proses pakannya sih sebenarnya. Yang kita kasih makan itu nggak bisa dibohong kan, karena di dalam kan kita terbungkus di dalam dan itu kan memang alami ya. Nah, memang yang kita bisa tentukan pada saat proses pakannya aja. Jadi memang pakan itu menentukan maniknya. Kalau saya, menurut saya tipsnya itu yaitu satu, pemilihan pakan. Pakannya itu harus selalu ada, stabil, dan tidak boleh ganti-ganti. Itu satu. Kedua, umur bebek pada saat untuk petelur ya, Pak. Umur bebek itu benar-benar harus satu umur. Jadi bebek itu harus satu umur. Jadi kita masukkan dalam rumah dalam satu kandang 100 ekor itu harus satu umur. 5 bulan ya 5 bulan semua. Jangan ada campur yang 4 bulan, 5 bulan, ada yang 3 bulan. Itu kan akan mempengaruhi. Ada yang belum nelor, itu juga akan boros pakannya kan. Makannya harus, tapi hasil telurnya nggak ada, nggak maksimal. Ketiga, kandang. Kandang itu harus kering. Kandang harus kering. Sistem pengairan airnya juga harus bagus, karena bebek itu identik sama air ya, yang harus minum terus, minumnya lebih kuat. Karena juga bebek sebenarnya ketahanan tubuhnya lebih kuat dibanding ayam. Harapan saya ya buat teman-teman sahabat tani itu kalau mau mulai, kita memulai peternakan ini dengan satu harapan bisa sukses ya. Tapi tentunya dengan mempelajari dulu tips-tipsnya. Karena kita memulai tanpa arah itu akan jauh lebih berat. Buat teman-teman yang sudah beternak, bisa dilihat di farm-farm yang lain, itu untuk penghasilannya ya lumayan. Sejauh produktivitasnya dijaga, pasti lebih enak lah dibanding sebagai karyawan. Seperti itu sih, Pak.